Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat terkait dengan penganggaran sektor publik. Judul makalah yang kami ambil yaitu Analisis Penerapan Anggaran Operasional berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran di Perumda Air Minum Kota Makassar. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Dina Septiani selaku ketua, dan ada teman saya, yaitu Fitria Handayani, Belia Halimatu Sadiah, Rika Safitri, dan Alfianus Aden selaku anggota. Anggaran sektor publik. Organisasi sektor publik dalam pengoperasiannya tak pernah lepas dari anggaran. Kata anggaran berasal dari kata budget atau dalam bahasa Inggris, sebelumnya dari kata budget atau Prancis yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam 1 tahun saja. Menurut Nordiawan dalam Majid tahun 2019 menjelaskan anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pentingnya anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Saya Fitri Handayani akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Dina. Di sini ada fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran sebagai alat perencanaan yang merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua ada anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, yaitu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada anggaran sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima ada anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yaitu anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya konsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam ada anggaran sebagai alat penilaian kerja, yaitu kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh ada anggaran sebagai alat motivasi, yaitu digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Yang terakhir, yang 8, ada anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, yaitu anggaran ini tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran politik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan atau belanja rutin. Di sini contohnya ada gaji pegawai dan operasional perkantoran.
Yang kedua ada anggaran modal. Anggaran modal digunakan untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan pembiayaan atas aktiva tetap. Contohnya ada gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Di slide selanjutnya ada prinsip-prinsip anggaran sektor publik, yaitu yang pertama ada otorisasi oleh legislatif, yaitu anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Dua, komprehensif, yaitu anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga ada keutuhan anggaran, yaitu semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat ada non-discretionary appropriation, yaitu jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima di sini ada periodik, yaitu anggaran merupakan suatu proses yang periodik dan bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam di sini ada akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh ada jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang terakhir yang delapan ada diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Dan slide selanjutnya di sini kita ada siklus penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama ada tahapan persiapan anggaran. Tahapan persiapan anggaran ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Yang kedua, di sini ada tahap ratifikasi anggaran, yaitu tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, tetapi juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Yang ketiga, ada tahap pelaksanaan anggaran. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan hal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang terakhir di sini ada tahap laporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah laporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap laporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Sedangkan jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Saya Belia Halimatus Sadia dengan NIM 63190077. Saya ingin melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Pertama-tama saya sini akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perusahaan air minum Kota Makassar. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Makassar terus-menerus mengalami perkembangan melalui tahap demi tahap dalam lintasan sejarah yang cukup panjang. Berawal pada tahun 1924 dengan dibangun instalasi pengolahan air saat ulangi oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Waterleiding Bijdrich, kapasitas produksi terpasang 50 liter. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang tahun 1937 ditingkatkan menjadi 100 liter. Air baku diambil dari Sungai Jeneberang terletak 7 km di sebelah selatan kota. Dipompa melalui saluran tertutup ke instalasi Ratuwangi. Kemudian di sini ada visi dan misi perusahaan. Pertama, visi. Visinya yaitu menjadi perusahaan daerah air minum yang sehat, untung, dan terbuka di Indonesia yang terbaik, mandiri, dan profesional dan berwawasan global.
Kemudian misinya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan dengan tersedianya air baku yang optimal. Yang kedua, menyediakan air minum yang berkualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang ketiga, memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadikan perusahaan yang profesional dengan sumber daya yang kompetensi dan budaya saing global. Dan di sini saya juga akan menerangkan hasil pembahasannya. Di sini ada perbandingan anggaran dan realisasi anggaran. Pada penelitian ini dilakukan 3 tahun perbandingan realisasi anggaran pada Perumda Kota Makassar, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Berikut merupakan tabel realisasi anggaran selama 3 tahun. Dan di sini ada tabelnya realisasi anggaran bulan Januari sampai Desember pada tahun 2018. Dan berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah selisih antara anggaran dan realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 adalah sebesar 41.648.218,7 rupiah yang berupa saldo anggaran. Hal ini disebabkan karena biaya langsung usaha berupa biaya sumber air, biaya pengolahan air, dan biaya transmisi distribusi memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan realisasinya. Begitu pula dengan biaya tidak langsung usaha, yaitu biaya umum dan administrasi, sehingga realisasi penerapan anggaran pada tahun 2018 adalah sebesar 86,7%. Perkenalkan, saya Rika Safitri. Saya akan melanjutkan teman saya yang sebelumnya. Pada tabel 2 ini merupakan tabel realisasi dan anggaran tahun 2019, di mana dapat dilihat pada tabel selisih antara anggaran dan realisasi anggaran yang diperoleh adalah sebesar 55.523.283.410,51 rupiah. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk biaya langsung usaha lebih besar daripada realisasi anggarannya, di mana anggaran untuk biaya langsung usaha yaitu sebesar 234.410.234.723,35 rupiah, sedangkan realisasi anggarannya sebesar 190.307.077.129,74 rupiah. Begitu juga dengan biaya tidak langsung usaha dengan anggarannya sebesar 89.328.437.056.02 rupiah, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp75.311.234,12 rupiah, sehingga penerapan anggaran pada tahun 2019 adalah sebesar 82,8%. Berikutnya pada tabel 3 merupakan tabel anggaran dan realisasi anggaran bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2020. Pada tabel dapat dilihat bahwa presentasi penerapan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 79,4%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada penerapan anggaran di tahun 2020 jika dibandingkan dengan penerapan anggaran pada tahun 2018 dan tahun 2019, di mana pada tahun 2018 penerapan anggarannya sebesar 86,7%, sedangkan pada tahun 2019 penerapan anggarannya sebesar 82,8%. Sehingga pada tabel dapat terlihat bahwa terjadinya penurunan penerapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 7,3% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan sebesar 3,4% jika dibandingkan tahun 2019.
Terjadinya penurunan penerapan anggaran tahun 2020 disebabkan karena adanya penambahan anggaran untuk biaya langsung usaha, biaya tak langsung usaha, dan biaya lain-lain dibandingkan dengan biaya anggaran tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada realisasi anggarannya, anggaran yang digunakan hanya sebesar 82,18% dari biaya langsung usaha sebesar 70,25% untuk biaya tidak langsung usaha dan 67,20% untuk biaya lain-lain. Selanjutnya, penerapan KUA PPAS di wilayah kerja Perumda Air Minum Kota Makassar. Untuk mengetahui bagaimana penerapan KUA PPAS di wilayah kerja Perumda Air Minum Kota Makassar, maka dilakukan survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada 20 responden, yaitu pegawai atau staf Perumda Air Minum Kota Makassar. Berikut tabel kuesioner penerapan KUA PPAS di Perumda Air Minum Kota Makassar. Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa persentase jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan KUA PPAS di Perumda Air Minum Kota Makassar sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pegawai di kantor Perumda Air Minum Kota Makassar telah mengetahui adanya anggaran operasional pengelolaan air bersih berdasarkan kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS dan telah memiliki pedoman perencanaan yang digunakan sebagai dasar penerapan anggaran operasional. Berikutnya, efektivitas pengelolaan anggaran operasional pengelolaan air bersih berdasarkan kebijakan umum APBD KUA prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS pada perusahaan daerah minum PDAM Kota Makassar. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan hasil guna. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan atau spending wisely. Pertama, efektivitas pengelolaan anggaran operasional KUA PPAS tahun 2018 adalah sebesar 86,7% atau penerapan pada tahun 2018 cukup efektif. Kedua, efektivitas pengelolaan anggaran operasional KUA PPAS tahun 2019 adalah sebesar 82,8% atau penerapan operasional anggaran pada tahun 2019 sudah cukup efektif. Ketiga, efektivitas pengelolaan anggaran operasional KUA PPAS tahun 2020 adalah sebesar 79,4% atau penerapan operasional anggaran pada tahun 2020 kurang efektif. Lanjutan, 4 efektivitas pengelolaan anggaran operasional KUA atau PPAS berdasarkan kuesioner. Selain melihat efektivitas berdasarkan data anggaran, juga dilakukan distribusi kuesioner kepada 20 orang responden untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan anggaran operasional Perumda Air Minum di Kota Makassar secara umum. Berikut merupakan tabel tingkat efektivitas berdasarkan hasil kuesioner. Tabel 5 hasil kuesioner efektivitas pengelolaan anggaran operasional. Dari hasil kuesioner mengenai efektivitas pengelolaan anggaran operasional Perumda Air Minum Kota Makassar berdasarkan plafon anggaran sementara PPAS menunjukkan bahwa 5 responden memilih sangat efektif dengan presentase sebanyak 25%, 13 orang memilih efektivitas presentase sebanyak 63% dan 2 responden yang memilih cukup efektif dengan presentasi sebanyak 10%. Yang apabila disimpulkan maka penerapan pengelolaan anggaran operasional pengelolaan air bersih berdasarkan kebijakan umum APBD KUA prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS pada perusahaan daerah air minum Perumda Kota Makassar sudah berjalan dengan efektif. Hal ini karena dalam pengelolaan anggaran pada perusahaan daerah air minum Perumda Kota Makassar selalu mengikuti dasar hukum yang ada dan aturan yang
jelas dari pemerintah. Selain itu juga untuk mensejahterakan rakyat, perusahaan daerah air minum Perumda Kota Makassar juga merupakan perusahaan yang menginginkan keuntungan atau profit sebagai salah satu pemasukan daerah dalam penerapan anggaran berdasarkan plafon anggaran sementara PPAS, memberikan banyak sekali keuntungan. Salah satu adalah dalam hal proses pembelajaran, perkiraan biaya penentuan target perusahaan dan juga bisnis plan arah kebijakan yang akan dibuat selama 5 tahun ke depan. Kesimpulan, Perumda Air Minum Kota Makassar telah menerapkan dan melakukan penganggaran pengolahan air bersih berdasarkan semua peraturan yang ada sesuai arahan pemerintah, yang salah satunya adalah dengan cara menjadikan kebijakan umum APBD prioritas dan plafon anggaran sementara KUA dan PPAS sebagai pedoman dan menyusun setiap anggaran operasional pengolahan air bersih, yaitu pada saat menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tiap tahunnya. Efektivitas penerapan anggaran operasional pengelolaan air bersih berdasarkan kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran sementara KUA dan PPAS. Pada Perumda Air Minum Kota Makassar pada tahun 2018 dan 2019 sudah cukup efektif, sedangkan pada tahun 2020 kurang efektif. Saran 1. Diharapkan Perumda Air Minum Kota Makassar benar-benar menyusun strategi dalam membuat anggaran agar hasil aktual sesuai dengan yang dianggarkan dan tidak terjadi defisit budget. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian manajemen sektor publik. 2. Hendaknya Perumda Air Minum Kota Makassar mengawasi unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab, karena mengawasi manajer pusat bertanggung jawab dapat menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input dengan output. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami mengenai penganggaran sektor publik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini video pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.